Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atifa Uliar Vitasari dari kelas 1A Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi translasi secara singkat. Translasi. Apa itu translasi? Translasi adalah proses penerjemah kode genetik oleh tRNA ke dalam urutan asam amino. Proses terjadinya translasi yaitu setelah dilakukannya penyalinan DNA atau transkripsi. Translasi dibagi menjadi 3 tahap. Pertama ada inisiasi, kedua elongasi, dan yang ketiga terminasi. Pada tahap inisiasi terjadi karena adanya 3 komponen yaitu mRNA, sebuah tRNA yang memuat asam amino pertama dari polipeptida dan 2 subunit ribosom. Inisiasi diawali dengan menempelnya ribosom subunit kecil pada mRNA. Pada ribosom terdapat 3 ruang yaitu E, P, dan A. Ribosom subunit kecil akan menempel pada mRNA dengan bagian P tepat pada kodon start atau AUG dari mRNA. Kemudian datang tRNA yang memiliki antikodon AUC yang akan berpasangan dengan kodon AUG pada mRNA. tRNA ini membawa serta asam amino metionin yang merupakan asam amino pertama untuk transiasi. Selanjutnya tahap kedua itu elongasi. Pada tahap elongasi dari translasi asam amino ditambahkan satu persatu pada asam amino pertama atau metionin. Diawali dengan datangnya tRNA yang memiliki antikodon yang bersesuaian dengan kodon dalam ruang A ribosom. tRNA tersebut juga datang dengan membawa asam amino tertentu yang sesuai dengan kodon pada mRNA. tRNA akan masuk ruang A, kemudian asam amino yang telah sebelumnya terbentuk di ruang P akan disambungkan atau diikatkan dengan asam amino pada tRNA yang baru datang di ruang A. Hal ini menyebabkan tRNA dalam ruang P kehilangan asam amino, sedangkan dalam ruang A asam amino semakin panjang. Setelah itu, ribosom akan bergeser menuju kodon berikutnya sehingga tRNA yang tadinya berada dalam ruang P berpindah menuju ruang E dan tRNA dalam ruang A berpindah menuju ruang P. tRNA yang telah kehilangan asam amino dan sekarang berada di ruang E akan dikeluarkan dari kompleks ribosom. Dan ruang A yang telah kosong memungkinkan datangnya tRNA baru yang bersesuaian dengan kodon dalam ruang tersebut. Proses ini akan terus berulang sepanjang rantai mRNA hingga semua kodon diterjemahkan menuju urutan asam amino. Tahap paling akhir translasi adalah terminasi. Elongasi berlanjut hingga kodon stop mencapai ribosom. Terminasi atau akhir dari translasi terjadi saat ruang A sampai pada kodon stop atau kodon akhir. Kodon ini tidak akan memanggil tRNA tertentu, tapi akan mengaktifkan faktor pelepas yang menyebabkan ditambahkannya molekul air pada rantai asam amino yang telah terbentuk. Penambahan molekul air ini menyebabkan rantai asam amino lepas dari ribosom dan siap dimodifikasi, sehingga menjadi protein yang fungsional. Setelah itu, kompleks ribosom dan mRNA akan terpisah dan proses translasi berakhir. Ribosom, subunit kecil, subunit besar, dan mRNA akan berpisah sebagai akhir dari proses translasi. mRNA tersebut dapat mengalami translasi berulang kali oleh sebanyak ribosom yang berbeda. Translasi pada prokariota dan eukariota memiliki langkah dan dasar yang hampir sama atau serupa. Proses ini berlangsung dari ujung 5 menuju ujung 3, jadi intinya kodon start berada di ujung 5, sedangkan kodon stop berada di ujung 3. Kemudian, satu rantai mRNA dapat menjalani beberapa tahap translasi sekaligus, artinya beberapa ribosom akan memproses satu mRNA secara bergantian dan berurutan. Contohnya itu seperti seuntai benang yang memiliki banyak kancing. Benang diandaikan sebagai mRNA, sedangkan kancing adalah ribosom yang memproses. Kemudian, ribosom yang terlebih dahulu datang akan lebih dulu memproses dan diikuti ribosom yang datangnya belakangan. Untaian ribosom yang secara bergantian disebut poliribosom. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.